Kepulauan Riau. Ya, sebuah provinsi di Indonesia ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ternyata memiliki berbagai potensi untuk kita jelajahi bersama. Beragam hal bisa kita lihat dan saksikan di negeri segantang lada ini, yakni Kepulauan Riau. Potensinya apa aja sih? Banyak lah, macam-macam ada kak sini. Mulai dari keindahan alamnya, keindahan baharinya, kelezatan kulinernya, budayanya yang mendunia, sejarahnya yang epik banget, dan terlebih lagi orang-orang kayak ini ramah, baik, dan suka tersenyum. Pemuda, maju, maju, maju! Nah, untuk itu kami pemuda yang tergabung dalam Jambore Pemuda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau 2020 ingin memberikan sumbangsi untuk memperkenalkan Kepulauan Riau kepada teman-teman se-Nusantara. Karena Kepulauan Riau itu kalau udah rindu tak ada obatnya. Nah, untuk itu kami wajib action nih buat memperkenalkan potensi Kepulauan Riau yang aduhai luar biasa. Tapi sebelum melihat seperti apa action dan kerennya kami para JPI Kepulauan Riau tahun 2020 beraksi, ada baiknya kenalan dulu ya. Bak kata kami kat Kepulauan Riau nih, berlayar kita naik ke kapal menuju jauh ke pulau seberang. Kalau kita tak saling kenal, manalah pula ada rasa sayang. Yap, benar sekali. Berikut adalah peserta Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau tahun 2020. Halo, saya Swanli, 19 tahun, profesi mahasiswa, kemampuan desain grafis dan bicara publik. Hai, saya Syekh Muhammad Ferry Kurniawan, usia saya 21 tahun, profesi saya sebagai mahasiswa, kemampuan saya bermain sepak bola. Halo, saya Andira, 20 tahun, profesi sebagai guru, kemampuan menari dan bermusik. Halo, saya Iqbal Aryan Fakri, 22 tahun, profesi saya sehari-hari mahasiswa, kemampuan saya ialah memasak dan menari. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Antoni, umur 28 tahun, profesi sebagai tutor, kemampuan mengajar. Halo, saya Ari, 20 tahun, berprofesi sebagai teknisi, berkemampuan di bidang seni musik. Halo, saya Brandes Mamoya, 21 tahun, berprofesi sebagai mahasiswa, kemampuan bela diri pencak silat. Hai, saya Ridani, umur saya 23 tahun, profesi sebagai mahasiswi, kemampuan saya menari dan menyanyi. Hai, saya Nur Hidayah Rahma, 20 tahun, profesi mahasiswi, kemampuan saya menari. Halo, saya Nuruntisya Putri, 18 tahun, profesi saya sebagai mahasiswi, kemampuan saya di bidang menari dan melukis. Halo, saya Ade Rizky Dwi Melia, umur saya 20 tahun, profesi saya mahasiswi, kemampuan saya menyanyi. Halo, saya Nurjana, umur 20 tahun, profesi mahasiswi, kemampuan menyanyi. Halo, saya Puja Lestari, 23 tahun, saya berprofesi sebagai seorang guru, kemampuan menari. Halo, saya Adel, 24 tahun, sehari-hari berwirausaha, kemampuan dalam memasak dan wicara publik. Terik siang, terik mentari, menyengat mata, terasa silau. Cukup sekian perkenalan diri, kontingen JPI Kepulauan Riau. Watch me. Nah, kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau tahun 2020 ini kami mulai dengan saling memperkenalkan diri, saling menyapa, bertemu dengan kakak-kakak keren para senior Purna Prakarya Muda Indonesia atau PPMI, serta berbagai tim keren lainnya yang setia memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita-kita. Dan yang paling penting, untuk menambah keseruan dalam beraktivitas bersama teman-teman, tentunya yel-yel kita desain, kita rancang, kita buat dan kita kreasikan guna menambah semangat kebersamaan kita-kita selama masa JPI ini. Nah, mau dengar gimana yel-yel kami? Mari kita tengok dulu lah ya. Dari kepala juga pundak, dari pundak juga dada, dari dada juga perut, dari perut juga udah, dari udah juga burung, nyanyi gamelan, kata-katanya aku rindu.
Dalam kegiatan ini, kami juga bertemu dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Yuzet. Beliau hadir untuk membuka kegiatan, sekaligus beramah tamah kepada peserta Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau tahun 2020. Arahan beliau menjadi api yang menyulut semangat kami dalam memulai kegiatan ini. Karena dalam keadaan COVID, maka seluruh Indonesia itu mengadakan JPI-nya itu dalam bentuk pembuatan konten. Nah, konten ini isinya adalah memperkenalkan tentang budaya daripada daerahnya masing-masing. Untuk Kepri juga akan memperkenalkan budaya yang ada di Kepri. Baikkah itu budayanya itu adalah budaya menari, masak, ataupun budaya-budaya yang ada di Kepri ini akan diperkenalkan melalui JPI ini kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Dan kita juga diberikan pembekalan akan seperti apa menjadi pemuda Indonesia sesuai harapan bangsa oleh psikolog, yakni Ibu Afitri Susanti, dengan materi yang seru, bermanfaat, dan menambah kemampuan kami dalam meningkatkan etika dalam berbicara serta berperilaku. Pemuda, maju, maju, maju. Olahraga, jaya. Siapa kita? Indonesia. Mulai dari penggunaan bahasa, penggunaan istilah, pemuda Kepri itu harus yang benar. Karena apalah arti sebuah wajah yang indah, keren, dan memesona jika perilaku tak mampu kita jaga. Melalui materi yang beliau sampaikan, kami menjadi tahu seperti apa menjadi pemuda harapan bangsa. Tutur kata, sifat, tingkah laku menjadi hal yang wajib kita pupuk dan jaga dalam diri dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke nih sahabat JPI, gak hanya kegiatan indoor saja. Nah, kali ini saatnya kita beraksi. Aksi pertama kami kali ini menjelajahi Pulau Dompa, yakni sebuah pulau yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di kota Tanjung Pinang. Dalam perjalanan menuju Dompa, kita melewati salah satu landmark Kepulauan Riau, yakni Jembatan Haji Muhammad Sani, sebagai sebuah jembatan terpanjang di Kepulauan Riau dengan panjang hingga 1,5 km. Nah, jembatan inilah yang menjadi penghubung antara Tanjung Pinang ke Pulau Dompa. JPI siap beraksi. Pemuda, maju, maju, maju. Nah, aksi kita kali ini berada di Tanjung Siambang, merupakan perkampungan di sudut Pulau Dompak, berada di Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Dompak, Tanjung Pinang. Kampung ini masih asri sekali. Masih banyak pepohonan yang rindang serta suasana hijau di sekelilingnya. Sahabat JPI, di kampung ini kita mulai membagikan masker kepada warga. Mengingat masa pandemi yang belum berakhir menjadi salah satu konsen kami untuk terus peduli akan kesadaran dalam menjaga kesehatan. Warga-warga di sini sangat ramah dan menerima kunjungan kami dengan tangan terbuka. Oh iya, kan kita bagi-bagi masker nih. Seperti apa sih mengenakan masker yang baik itu? Bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar? Saya buka dulu Facebooknya. Nah, kurang lebih seperti ini cara menggunakan masker yang baik dan benar. Pastikan masker itu menutup hidung kalian, jangan sampai di bawah atau tidak menutup hidung kalian. Dan pesan dari saya, jaga selalu kesehatan dan terapkan selalu 3M selama kalian beraktivitas. Salam pemuda.
Nah, itu dia. Mari menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, setelah membagikan masker, saatnya action berikutnya. Kita jalan lagi ya, Wai. Nah, perjalanan semakin seru, kita berlanjut ke sebuah lokasi wisata yang keren abis, yang juga tidak jauh dari perkampungan tempat kami membagikan masker tadi, yakni Pantai Tanjung Setumu. Halo pemuda Indonesia. Nah, kita sedang berada di Pantai Tanjung Setumu. Pantai Tanjung Setumu terletak di Dempak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, Pantai Setumu ini menjadi salah satu destinasi baru terfavorit di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini, kita peserta Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau tahun 2020 melaksanakan bakti sosial alias gotong royong dengan agenda bersih-bersih pantai dari berbagai sampah yang hanyut ke pantai. Antusias kami para JPI Kepri tergambarkan dengan keceriaan dan kebersamaan yang kita bangun dalam berkontribusi untuk menjaga lingkungan, khususnya perairan. Terlebih seperti kami di Kepulauan Riau, yang sudah tentu memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Tentu kelestarian laut adalah hal yang utama sebagai sebuah tanggung jawab pemuda Kepulauan Riau untuk menjaga laut agar tetap bersih dan asri. Nah, kenapa sih Kak kita harus bersih-bersih laut kita? Karena di musim akhir tahun seperti ini, angin utara berhembus dan membawa banyak sampah ke tepian pantai. Dan Kepulauan Riau adalah wilayah provinsi dengan 96% wilayah lautan. Jadi bayangkan, seberapa banyak pantai yang kita punya? Nah, seberapa besar juga kewajiban yang harus kita tunaikan untuk menjaga kebersihan laut dan pantai kita. Jangan lupa, lestarikan kebersihan laut Indonesia. JPI Kepri, siap bersih! Nah, setelah selesai bakti sosial, kita lanjut untuk berwisata kuliner dengan berbagai menu pilihan santapan yang tentunya menggugah selera. Seperti ini, atau seperti ini. Mungkin yang ini juga ya. Wih, lezat ya kelihatannya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu santap siang kita hari ini. Ini namanya kerang kapis. Disajikan di atas cangkangnya seperti ini, cantik sekali ya. Ini adalah salah satu yang khas juga. Ini adalah gonggong yang sedang dalam proses pemasakan. Sedang direbus ya Ibu? Iya, baik. Ada cumi-cumi juga. Ada kepiting yang sedang dalam pengolahan. Dan Ibu yang sedang mengolah udang goreng tepung. Untuk lebih detailnya lagi, kita akan dipandu oleh rekan kita yang ada di meja makan. Yuk kita dengerin. Hai guys, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengolek-ngolek di dapur tadi, kepada Kak Adelia dan Suwanli. Nah, sekarang kita mau review nih masakan yang sudah jadinya. Di sini ada asam pedas dan gonggong rebus. Gonggong rebus ya. Nah, jadi di sini gonggong rebus ini termasuk makanan ciri khas Kepulauan Riau. Nah, jadi apa ya? Bentuknya seperti ini ya. Jadi makannya mungkin dicabut gitu, terus baru dicocok pakai sambal. Dan ini banyak disukai juga para pengunjung dari luar. Kalau Kepulauan Riau pasti datang sini dan cari gonggong ini.
Lanjut ya, keesokan harinya aksi kami masih terus berlanjut nih. Kami melakukan perjalanan menuju Pulau Penyengat, sebuah pulau yang menjadi pusat sejarah dan budaya di Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang. Nah, untuk menuju ke Penyengat, sahabat wajib menempuh perjalanan laut menggunakan perahu bermotor atau kami sebut dengan pompong dengan lama perjalanan sekitar 20 menit lamanya. Setibanya di Penyengat, kita berwisata di Masjid Sultan Riau yang merupakan masjid peninggalan zaman Kerajaan Melayu yang dibangun sejak abad ke-18. Di sini kita bisa melihat betapa megahnya peninggalan zaman kerajaan dahulu. Sebuah masjid yang dibangun dengan campuran putih telur sebagai media perekatnya. Mengingat zaman dahulu belum ada semen. Keren kan? Oke, beralih kita menuju sebuah tempat yang juga sebagai wisata sejarah dan budaya di Pulau Penyengat, yakni ziarah ke makam Engku Putri dan makam Raja Ali Haji yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sastrawan terkenal yang menciptakan Gurindam 12 sebagai bentuk syair dengan isi nasihat. Komplek makam kerajaan ini dibuka untuk umum sebagai wisata sejarah. Kalau kamu lihat serbak kuning pada nisannya, dominasi warna kuning merupakan ciri khas yang melambangkan kebesaran dan kedaulatan kerajaan Melayu. Sahabat JPI, selanjutnya kita aksi lagi menuju Balai Adat. Balai Adat merupakan balai pertemuan milik kerajaan yang digunakan sebagai tempat musyawarah, pertemuan keluarga kerajaan, menteri, dan orang-orang penting lainnya dalam merumuskan berbagai kebijakan kerajaan di kala itu. Nah, saat ini Balai Adat sudah dijadikan sebagai objek wisata nih. Nah, sahabat JPI Nusantara, Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau 2020 akan melakukan penampilan nih untuk memperkenalkan kepada sahabat semua akan kesenian daerah khususnya di Kepulauan Riau. Berbagai persiapan kami jalani, mulai dari makeup, kostum, dan tentunya semangat kami tidak pernah hilang karena kami mendapatkan dukungan dari rekan-rekan JPI lainnya. Anak dara main berlari bersenda gurau. Silat musik, syair dan tari, persembahan seni Provinsi Kepulauan Riau. Oke, saatnya kita action. Penampilan pertama ada sahabat kita Brandes sebagai atlet silat yang memperagakan gerakan silat yang sungguh luar biasa lincahnya. For your information saja, di mana silat merupakan ilmu bela diri khas Nusantara, sehingga di beberapa daerah, silat kerap menjadi ciri khas budaya yang kini sudah mendunia. Seperti di Kepulauan Riau ini, di mana silat pada zaman kerajaan dahulu kerap dipakai sebagai ilmu bela diri untuk melawan penjajah dan ancaman dari luar kerajaan. Nah, keren sekali kan gerakan silat nan lincah yang diperagakan oleh Brandes? Kali ini kita akan melihat penampilan dari Ade dan Nurjana dalam membacakan syair Gurindam 12. Kira-kira seperti apa ya penampilannya? Yuk sama-sama kita simak. Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat
maka ia itulah orang yang ma'rifat. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Wih, sungguh luar biasa, terkesima kita yang melihatnya. Oke, next kali ini kita sahabat JPI Kepulauan Riau menampilkan tarian kreasi khas tradisional alam Melayu. Tari ini diberi judul Tari Hari Kemenangan yang bercerita tentang seminggu terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri akan budaya masyarakat Melayu di kala itu. Oi Pak Cik, sedih dengan petik gambus tu? Rindu kampung ke? Masa Covid macam ni, mestinya kita menahan diri. Tak usah nak terfikir nak balik kampung. Mending kita bersukaria di malam 7 Liko ni. Kan kejap lagi nak raya. Jomlah. Gerakannya sungguh menghibur, lincah, dan tentunya wajib tersenyum. Dendang rentak lagu Melayunya sungguh membuat kita yang melihatnya juga ingin menari. Pada semangat ya! Ditarikan secara berpasang-pasangan yang menandakan keluarga atau rumah tangga. Dihiasi dengan nampan sebagai media dalam menyampaikan pesan tari, yakni rezeki. Dalam gerakannya terdapat makna membagi rezeki kepada istri, menjunjung tinggi makna rezeki yang didapat serta rasa syukur yang tak terkira akan karunia yang maha kuasa di bulan Ramadan. Kemudian, ada media suluh atau obor yang kerap digunakan masyarakat Melayu zaman dahulu sebagai penerang. Dalam tarian ini, suluh atau obor memberi pesan bahwa dalam rumah tangga wajib menjadi penerang bagi sesama. Nah, dengan berakhirnya tarian tersebut, maka kami Jambore Pemuda Indonesia Kepulauan Riau pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat dan selalu wujudkan kebaikan untuk negeri. Pemuda tak hanya kilasan cerita, ia mampu memberikan goresan makna untuk menjawab tantangan membangun Indonesia. Kita berbuat untuk negeri sebagai sebuah jati diri, jangan pernah surut untuk mengabdi. Tuliskan sejarah dalam membangun negeri, dedikasikan diri untuk sebuah bakti dari generasi ke generasi. Apa yang kita buat hari ini akan menjadi cerita di esok hari, bahkan nanti. Membangun negeri tak hanya cerita nanti, tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini. Terus mengabdi, torehkan prestasi. Jangan berhenti berkreasi dan berinovasi. Tularkan semangat membangun negeri dari perbuatan kecil hari ini untuk dampak yang besar di kemudian hari. Jayalah pemudaku, jayalah Indonesiaku.